Ingat bahwa kita sudah tertinggal. Jangan lagi kita tepuk-tepuk dada, oh mobil dengan sirine masuk. Tapi kita apa? Depan. Apa yang akan direncanakan Pak Asnawi? Oke, nah ini semakin menarik ini Pak Asnawi. Bagaimana Sumatera Barat harus keluar dari zona yang tidak nyaman dalam pengertian ketertinggalan tadi ya. Bahwa kita Sumatera Barat hari ini katakanlah sudah tertinggal dari provinsi-provinsi lain. Bahwa Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, tapi mungkin belum maksimal. Dan kita juga butuh pendanaan tidak saja yang menggantungkan dari dalam, tapi juga mungkin dari pemerintah pusat. Dan ini yang menurut Pak Asnawi tadi kan perlu dijemput melalui kanal-kanal yang ada. Nah, tahun ini terkait dengan tahun politik nih Pak Asnawi. Karena memang kan salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah daerah itu berasal dari pusat ya. Berasal dari pusat yang itu perlu lobby, perlu jembatan untuk bisa mendapatkan itu. Nah, bagaimana Pak Asnawi melihat hal itu, dan nanti kita coba kaitkan dengan bagaimana rencana Pak Asnawi ke depan terkait dengan itu sendiri. Pertama ya, Sumatera Barat tertinggal karena memang APBD-nya rendah. Oke. Cuma 6,3 triliun, yang itu juga habis untuk biaya operasional pemerintahan, gaji dan lain sebagainya. Oh, ya. Paling-paling hanya bisa untuk pembangunan ya, belanja modal dan sebagainya, tidak lebih dari 30%. Oke. Dan ketika tidak lebih dari 30%, itu artinya tidak mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Ya. Karena habis untuk bayar gaji pegawai dan lain sebagainya. Oke. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, Ya, Sumatera Barat tidak bisa hanya tergantung DAU DAK. Bahwa program-program pemerintah itu ada di pusat, ya. ada di pemerintah melalui departemen-departemen, dan diperlukan kelincahan-kelincahan. Oke. Saya mohon maaf ingin menyebut satu orang ya, mohon maaf nih. Dulu ada seorang pejabat namanya Sabri Zakaria. Saya ingin sebut ya, mohon maaf nih, mohon maaf. Bagaimana dia mampu mengeksplor pembiayaan-pembiayaan itu sehingga mampu membangun banyak program akses ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan itu? Kalau kita hanya menunggu DAU, DAK, dana bagi hasil, dana PBD yang kecil, ya kita akan seperti ini. Oleh sebab itu, maka pemerintah daerah, wakil-wakil rakyat itu harus mampu mengembangkan, mengejar sumber-sumber pembiayaan itu dengan pendekatan dan jalur masing-masing. Ada 14 anggota DPR RI misalnya. Ya. Ada gubernur, ada bupati. Masing-masing bupati, masing-masing gubernur itu punya garis politik masing-masing. Bisa saja bupati langsung ke pusat. Kan tidak ada aturan sekarang bahwa untuk anggaran-anggaran usulan-usulan itu tidak harus melalui. Kalau dulu ya semuanya harus melalui sentral di gubernur. Nah, oleh sebab itu maka perlu dimaksimalkan peran-peran daripada anggota dewan yang 18 orang itu pertama. Perlu dimaksimalkan peran gubernur sebagai pemerintahan daerah dan perpanjangan tangan pemerintah daerah. Ini yang penting. Nah, ini apabila tidak diresapi oleh kawan-kawan ini bahwa gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah dan kepala daerah di daerah, maka tidak bisa. Karena bagaimanapun juga uang itu ada di pusat, program itu ada pusat. Nah, sekarang saya mohon maaf ingin sebutkan berapa jalan-jalan yang dibatalkan oleh pemerintah, jembatan layang dan lain sebagainya lah, dengan tanda kutip lah, sudah tidak mau sebut, tapi ini harus sampai dibatalkan oleh pemerintah pusat. Ada apa? Lalu kan perlu orang, perlu tokoh yang menjembatani, yang lebih gesit. Anggota DPR kita yang 14 orang. Mereka juga harus ada lagi 4 DPD. Tambah DPD. Ya, OPD. Jangan menunggu. Harus mengeksplor, mengembangkan potensi yang ada, melakukan pendekatan-pendekatan. Ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa Sumatera Barat secara politik ini mohon maaf, tentu agak berbeda posisi politiknya hari ini. Tidak mungkin seorang Gamawan Fauzi disamakan dengan seorang Mahyili. Ini
mohon maaf nih Pak Gamawan Fauzi lah, nanti nggak ada pakai Pak. Ya. Kan, Pak Mahyudin dan Pak Gamawan Fauzi. Nah mungkin disamakan karena berada di garis politik yang berbeda. Nah tentu perlu langkah-langkah yang lebih baik agar bisa mendekati pemerintah. Gubernur kalau misalnya aksesnya kurang ke beberapa tempat, bisa menggunakan para perantau. Nah, bagaimana bisa menggunakan para perantau? Ya harus menjaga hubungan baik. Komunikasi dan hubungan Ya, baik. bagaimana hubungan ranah dan rantau menciptakan network? Jangan seperti orang yang tidak pernah merasa bersaudara antara orang Minang di rantau dengan di pusat, kayak di kampung gitu. Ini tidak bagus. Saya mendengar itu, tapi kita tidak akan eksplor di sini. Tapi yang jelas bahwa kita juga bersama-sama perantau pun juga harus introspeksi apa sebenarnya kelemahan di Sumbar dan gubernur dan pimpinan di daerah Sumatera Barat bagaimana pula di perantau. Jangan ada sebuah batasan ya, hambatan komunikasi antara rantau dan ranah sehingga menghambat pembangunan. Dan ini harus dibuka. Dan kalau saya kan mungkin kawan tahu lah gimana cerita hubungan yang kurang baik, kurang smooth gitu ya. Namun bagaimanapun juga bahwa seorang kepala daerah itu adalah pemimpin rakyatnya. Nenek mama. Karena di Sumatera Barat itu pemimpinnya lah nenek mama. Pertama saya sampaikan bahwa ketika sudah menjadi seorang gubernur, dia gubernur bukan gubernur kelompok tertentu. Gubernur semua masyarakat. Ya? Gubernur semua masyarakat. Kalau dia jadi gubernur kelompok tertentu, selesailah republik ini. Selesailah Sumbar ini. Karena orang akan antipati. Orang akan sinis. Tapi kalau gubernurnya mampu menyerap aspirasi, merangkul semua pihak, saya pikir tidak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya merasa bahwa dia adalah milik kelompok tertentu, nah ini salah satu potensi yang merugikan. Nah, kalau potensi-potensi yang lain, saya berharap bahwa pemerintah itu kan, apalagi Pak Jokowi, mohon maaf, beliau gencar membangun infrastruktur. Ya. Tetapi kenapa di Sumatera Barat terhambat? Ini kan ada sesuatu yang terjadi di Sumatera Barat. Sampai dia pidato Sumatera Barat, tolong tanggapan selesai saya tidak tahu. Kan lucu bahasanya gitu ya. Tapi kan inilah realita gitu ya. Dan para tokoh itu kaget mendengar itu. Namun dia tidak berdaya juga. Apalagi baca saya kan. Siapa saya gitu kan. Paling-paling dia bicara pada posisi-posisi tertentu. Dan sebagai orang yang hari ini ada di Dewan Pakar Gebu Minang Pusat. Dan ada di Dewan Pakar Gebu Minang Sumbar. Dan saya sekarang membantu DPRD Provinsi sebagai tim ahli. Maka saya curahkan apa yang sering saya sampaikan ini ke institusi-institusi itu. Walaupun belum maksimal, tapi yang jelas kita berupaya memberi kontribusi kepada pemerintah daerah dan rakyat Sumatera Barat ini. Nah ini menarik Pak Senawi. Ada yang harus dijemput, ada harus yang dibangun, komunikasi, kemampuan lobby dan lain-lain. Nah publik juga masih ingat ini. Publik juga masih ingat. Selain pengusaha, selain pelaku di bidang kepariwisataan, Pak Asnawi juga seorang politisi. Nah, ini kaitannya dengan tahun politik di tahun depan ya, dan berangkat dari pengalaman-pengalaman serta harapan yang ingin dibangun oleh seorang Pak Asnawi Bahar depan. Apa yang akan direncanakan Pak Asnawi terkait politik? Ya karena ini saya politik ya, saya harus jawab bahwa 2024 saya akan mencalonkan diri maju menjadi anggota DPR RI. Kenapa saya maju lagi? Ya. Bahwa saya ingin berbuat lebih banyak untuk masyarakat, berbuat lebih banyak untuk Sumatera Barat. Karena saya melihat bahwa ketertinggalan kita hari ini juga disebabkan fungsi dan peran masing-masing daripada oknum-oknum yang ada itu belum maksimal. Oleh sebab itu kenapa saya ingin maju lagi? Karena memang jiwa saya itu memanggil saya. Banyak maju wali kota saya maju DPD kalah. Nah masih bandel juga maju lagi DPR RI gitu ya. Namun dengan pengalaman saya sebagai orang yang pernah di nasional, orang daerah yang pernah di nasional, ya. Dan sekarang berada di banyak institusi ya, saya belum mampu maksimal berbuat karena kekuasaan itu perlu ya. Karena bagaimanapun juga
hebat apapun kita, apabila di luar sistem, paling bantu masuk sorak saya Tidak akan maksimal. tidak maksimal. Nah, saya ingin maksimal. Jiwa saya berontak ketika kawan-kawan yang ada itu tidak maksimal. Jiwa saya berontak ketika semua diam melihat kondisi yang ada. Ya. Bahwa anggota dewan itu adalah wakil rakyat Sumatera Barat, Ya. bukan wakil kelompoknya. Maka ketika sudah duduk di DPR RI, dia harus membangun Sumatera Barat. Dia harus berbuat yang terbaik untuk Sumatera. Dia harus melakukan, mereka harus melakukan apa yang dipunyai oleh mereka, dimaksimalkan. Saya harus ingatkan kita semua ya, bahwa di DPR RI itu ada 200 lebih keturunan Minang. Selain yang Daerah pemilihan Sumatera Barat. Sumatera Barat yang 14 tambah 4, 18 itu. Kalau 200 itu bersatu dan ada pemersatunya, ada wadahnya dan ada yang berani untuk Menggerakkan. menghimpun kekuatan itu, republik pun bisa dibangun di Sumatera Barat. 200 orang lebih loh. Ya. Orang dari Riau orang Minang, dari Jambi orang Minang, dari mana orang Minang, namonya namo enggak orang kota, tapi ada orang Minang. Nah, ini yang harus kita Potensi. kembangkan. Nah, insya Allah kalau saya dipercaya, saya akan memaksimalkan potensi itu. Menjemput yang tertinggal di rantau, menjemput hubungan-hubungan yang kurang baik, membangun hubungan jembatan yang baik antara ranah dan rantau, menyatukan ranah dan rantau, agar satu visi membangun Sumatera Barat. Ingat bahwa kita sudah tertinggal. Jangan lagi kita tepuk-tepuk dada, oh mobil dengan serine masuk. Tapi kita apa? Indikatornya jelas bahwa kita pertumbuhan ekonomi kita rendah. PDRB kita nomor 8, itu bukan kata saya. Itu BPS. Lembaga-lembaga survei. Ya. Kalau kemajuan ada, memang bukan tidak ada, kesejahteraan rakyat itu muncul, tapi rakyat bersejahtera itu karena upaya mereka menjemput pendapatan dan penghasilan, karena memang kalau tidak maksimal dan tidak produktif, ini tentu akan pendapatan masyarakat tidak akan meningkat. Oleh sebab itu, maka tadi sudah disebut oleh Pak Bang Boy bahwa diperlukan seorang leader, diperlukan seorang yang extraordinary, seorang yang paham Sumatera Barat, seorang yang mampu membaca tanda-tanda zaman. Ketika sudah berada pada pucuk pimpinan yang tinggi, maka dia milik rakyat. Dia harus membangun Sumatera Barat seperti gubernur-gubernur yang lama lah. Kita tidak bisa melihat, membedakan satu gubernur dengan gubernur yang lain di masa lalu. Mereka bekerja keras, efisien, efektif, dan jujur saja sederhana. Nah, sekarang itu yang kita jadi. Nah, saya ke DPR RI, kalau dipilih rakyat, panggilan batin saya untuk bagaimana menggerakkan potensi yang ada, mengeksplorasi, mengembangkan masyarakat, seperti misalnya sekarang bagaimana harga karet turun. Kan kita bicara petani, itu udah malas ke kebun karet itu, nilainya. Begitu juga Pinang, begitu juga Gambir, problem semua, dan itu nggak ditanggapi gitu. Gambir, Pinang ekspor ke India, ini kerjaan saya di Kadin, pajaknya besar, lalu terhambatlah. Dari 19 eksportir Sumatera Barat dulu di zaman saya, sekarang tinggal 2. Sebentar lagi yang 2 ini mati nih. Nah, ekspor kemana coba? Dan kita biarkan itu. Dan saya juga panggil kawan-kawan di Kadin, benahilah ini, carilah jalan. Nah, untuk itulah saya mencalonkan diri, untuk bagaimana membangkitkan eksportir, membereskan mata rantai perdagangan itu, memperlancar hasil produksi petani kita karet. Jangan lagi tebangi karet, tapi tetaplah berusaha. Dan bagaimana supaya pabrik-pabrik karet yang sudah tutup di Sumatera Barat ini bangkit kembali. Ini yang ada di Kota Baru itu mau tutup juga. Nah, nanti kemana? Mungkin ada di Jambi lah ya, berapa buah. Nah, ini perlu
gerakan kita bersama, perlu dukungan kawan-kawan semua agar niat baik ini bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan saya. Amin. Ya, menarik sebenarnya nih Pak Asnawi untuk menguliti Provinsi Sumatera Barat, tapi mungkin karena keterbatasan waktu juga di sesi ini atau di ini mungkin akan kita coba eksplor kembali Pak Asnawi beberapa tantangan-tantangan permasalahan di Sumatera Barat yang akan kita kita kupas tuntas ya bersama seorang Asnawi Bahar. Dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asnawi Bahar Dunsana TV Desa Sumbar ini mudah-mudahan menjadi masukan bagi kita bersama, tidak saja kita masyarakat di Sumatera Barat, tapi juga pemerintah Sumatera Barat. Bagaimana persoalan yang ada ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.